Terima kasih kepada tim pujian penyembahan yang hari ini begitu lengkap ya. Ada tamborin, ada dancer, kemudian ada eh, adik-adik kita yang dari sekolah minggu, dari Kingdom Kid ya. Bapak Ibu, peringatan 79 tahun kemerdekaan Indonesia ini kita kemarin sebenarnya sudah mulai rayakan seminggu yang lalu ya, pada saat ibadah senior, ibadah lansia. Jadi buat Bapak Ibu yang ikut ibadah lansia pasti sudah merasakan nuansa kemerdekaan itu. Kemarin ada lomba menyanyikan lagu-lagu nasional gitu. Jadi enggak lagu gereja lagi, lagu nasional. Dan ada pemenangnya, tentunya juga yang kalah enggak apa-apa. Yang paling penting adalah jiwa nasionalisme sudah ada di dalam kehidupan kita walaupun kita sudah lansia begitu. Kemudian kemarin disusul tanggal 17 itu ada perlombaan dari anak-anak youth gitu ya. Ya Pastor ya, dari anak-anak youth bekerja sama dengan Kerselnya Ibu Sugi. Wah rame banget, saya sempat datang ke sini habis hari upacara di sekolah saya datang ke sini. Wah ternyata acaranya seru. Jadi acara yang dimulai ngumpulnya sudah sejak mulai pagi, baru siang mulainya Bapak Ibu. Dan seru banget, baru menjelang sore baru selesai. Jadi buat Bapak Ibu semuanya yang jemaat gereja Surabaya City Blessing yang ingin terlibat di kegiatan-kegiatan gereja. Nah selain kita menyimak pengumuman juga hadir ya, datang. Jangan cuma datang di ibadah minggu terus pulang gitu. Bapak Ibu harus dapat berkat yang lebih luar biasa sebagai seorang jemaat gereja Surabaya City Blessing. Amin Bapak Ibu. Amin. Hari ini kita masih tetap akan memperingati 17 Agustus ya, atau Hari Kemerdekaan, Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat kondisi bangsa ini yang up to date sekarang ini. Itu ya. Apa sebenarnya yang terjadi di bangsa ini? Ini saya ambil dari beberapa berita-berita yang ada di internet, dan inilah kondisi bangsa kita Bapak Ibu. Ini masih 3 hal ya, sebenarnya banyak. Bapak Ibu nanti bisa baca sendiri di berita-berita di internet begitu ya. Yang pertama kondisi politik. Setelah pemilu kemarin bangsa kita itu sebagian besar orang merasa di-prank. Jadi ternyata pemimpin yang dulunya dianggap orang yang sangat bijaksana gitu, ternyata belakangan kok kayak agak gimana ya, agak membingungkan begitu ya. Anaknya jadi wakil dan kemudian membuat duka bangsa yang luar biasa gitu. Pokoknya kondisi politik sekarang ini jadi nggak jelas gitu. Berbeda dengan 5 maupun 10 tahun yang lalu yang kondisinya kita sudah sangat percaya bahwa pemimpin ini dipakai Tuhan luar biasa. Tapi ternyata belakangan ke sini dia lebih mementingkan kepentingannya sendiri. Sehingga kondisi politik kita semakin carut marut, semakin nggak jelas. Kita pun sekarang ini juga nggak tahu, mungkin Bapak Ibu sebagian sudah apatis, nggak tahulah nanti ke depan Indonesia sudah kayak apa. Sekarang ini beras saja sudah harganya mahal Pastor, Lombok itu sudah nggak terjangkau sekarang ini. Belum lagi nanti ada pengumuman bahwa mobil itu beli bensin dibatasi. Belum lagi, waduh pokoknya macam-macam lah. Kebanyakan dari antara kita mesti pesimis dengan kondisi bangsa ke depan. Kemudian yang kedua ekonomi tambah memburuk. Beberapa saat yang lalu kita melihat selain harga-harga barang nggak jelas begitu ya, dolar nilainya sudah 16.000 Bapak Ibu. Dan itu sekarang sudah mulai turun sih, tapi masih 15.000 ke atas gitu. Masih sulit untuk bisa dijangkau oleh cara berpikirnya orang-orang yang biasa berspekulasi di dolar gitu. Gimana dolar bisa sampai setinggi itu gitu. Karena kondisi bangsa kita hal ini cerminan yang kondisi bangsa kita yang nggak terlalu baik. Nah, yang ketiga ini yang mau saya sampaikan Bapak Ibu. Mungkin sebagian Bapak Ibu belum tahu masalah ini, tapi mungkin sebagian ada yang tahu. Ini sedikit ya. Prediksi ada bencana besar di Indonesia yang disebut sebagai mega trust. Pernah dengar enggak? Akhir-akhir ini sudah semakin rame mega trust. Apa mega trust itu gini? Ini gara-gara dipicu oleh gempa bumi di Jepang beberapa hari yang lalu. Karena ada pergeseran lempengan bumi. Jadi bumi itu biasanya mereka lempengannya ketemu antara sisi sini sama sisi sini. Ketemu ini. Ini ada pecahan. Nah setiap kali beberapa tahun itu pecahan itu geser. Gitu. Bergeser. Nah masalahnya di Indonesia ini penuh dengan lempeng-lempeng pecahan gitu itu. Yang banyak di sekitar sini. Ada lempengan Sunda, ada lempengan Mentawai. Pokoknya itu menyusur dari Sumatera sampai ke sini Bapak Ibu. Termasuk Pulau Jawa. Nah,
Dipercaya, nah ini dipercaya ya, belum berarti itu pasti terjadi nanti waktu-waktu yang dekat ini. Dipercaya lempengan ini nanti benar-benar akan bergeser yang di daerah Indonesia ini. Masalahnya bergesernya itu tidak seperti di Jepang. Di Jepang kemarin, ya di Jepang kemarin itu skala Richternya 7,1 gitu. Tapi di sini nanti dipercaya 8,5. Jadi jauh lebih hebat daripada yang terjadi di Jepang. Dan bukan hanya itu, tsunami yang akan terjadi jauh lebih hebat daripada yang di Aceh, diramalkan seperti itu. Air laut katanya akan naik sampai 34 meter. Bisa dibayangkan itu air laut itu tinggi banget. Kita aja gedung gereja kita paling cuma 10, 12, 15 meter. Itu 2 kali lipatnya ini Pak. Dan itu yang akan terjadi di depan. Sehingga ini menimbulkan ketakutan yang luar biasa bagi sebagian besar orang Indonesia. Gitu. Nanti kalau benar-benar ini terjadi, kayak apa Pulau Jawa, kayak apa Pulau Sumatera gitu. Nah, beberapa orang pada akhirnya dengan keadaan yang seperti ini, mereka jadi semakin pesimis dengan kondisi ada di Indonesia. Gak tahulah, yang paling penting kita sekarang ini masih hidup gitu pikirannya. Tapi Bapak Ibu, mari saya ajak Bapak Ibu melihat apa yang dikatakan oleh Alkitab mengenai kondisi bangsa yang seperti ini. Kondisi bangsa yang seperti ini sebenarnya ada alasannya. Kenapa bisa seperti itu gitu. Dan itu tinjauan Alkitab itu sangat-sangat dahsyat luar biasa. Jadi kondisi seperti ini yang membuat kita itu sekarang berpikir bahwa bangsa Indonesia sedang tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Kita semuanya ada di posisi selain kita menghadapi masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang seperti ini, kita nanti ketemu dengan ini Bapak Ibu. Yang kita tidak tahu kapan itu terjadi. Bisa dalam waktu dekat, tapi ada beberapa orang untuk menenangkan diri, waktunya masih lama gitu. Cuman masalahnya gempa itu kan tidak pernah ngasih peringatan. Tiba-tiba gempa gitu aja. Gitu ya. Nah, inilah yang membuat kondisi bangsa kita sebenarnya menjadi tidak baik-baik saja. Nah, itu ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan tuliskan di dalam Alkitab kita. Mengenai bagaimana kita bisa melihat kondisi bangsa, tanda-tanda kondisi bangsa yang mulai merosot. Kita akan lihat next. Nah ini Bapak Ibu. Ya, ini saya ambil dari kitab Mika. Seperti diketahui kalau Bapak Ibu membaca kitab Mika atau kitab yang ada di Perjanjian Lama. Kitab itu hanya satu-satunya kitab yang memprediksi dengan sangat tepat kelahiran Tuhan Yesus di Bethlehem. Kitab yang lain ngomongnya keturunan Daud, keturunan Yehuda gitu. Gak salah sih sebenarnya, betul. Tapi yang sangat tepat itu Mika. Mika itu dipercaya sebagai seorang nabi kecil. Disebut nabi kecil bukan karena dia kecil. Karena ayat yang ditulis di kitab Mika itu pendek. Ya, sehingga dia dianggap tidak lebih besar daripada Yesaya begitu. Mika ini hidup sejaman dengan Yesaya, sekitar abad yang ke-8 begitu, waktu bangsa Israel waktu itu masih sekitar di bawah pimpinannya Salomo begitu ya. Nah, Mika ini hidup di zaman-zaman itu. Dan yang luar biasanya, kitab Mika itu adalah kitab nubuatan untuk bangsa Israel yang sangat tepat sekali. Jadi ini adalah nabi Tuhan yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Perlu Bapak Ibu ketahui, seorang nabi di dalam Perjanjian Lama, di dalam pengertian Perjanjian Lama, itu beda dengan pengertian zaman sekarang. Kalau zaman sekarang, nabi-nabi itu pokoknya orang yang pokoknya bisa bernubuat, entah betul atau salah dianggap nabi. Kalau di dalam Perjanjian Lama, gak semudah itu Pak. Orang disebut nabi, mengangkat dirinya menjadi seorang nabi dan mengakui bahwa dirinya seorang nabi. Kalau nubuatannya salah, maka yang terjadi adalah nabi ini dibunuh, layak untuk dibunuh. Ngeri Pak. Jadi kalau zaman dulu itu nabi nggak bisa seperti sekarang ini. Gitu ya, nggak bisa asal nubuatan. Nggak bisa asal ngomong tentang kebenaran firman Tuhan. Harus ada dasarnya dan itu harus terjadi. Jadi artinya kalau Tuhan nggak ngomong, nabi nggak berani ngomong pada zaman itu. Termasuk Mika ini. Dan kalau Bapak Ibu baca kitab Mika itu luar biasa. Dia memprediksi ya, meramalkan bangsa Israel ini akan hancur oleh tangan bangsa Asyur dan si bangsa Babel. Dan dua-duanya tepat Pak. Nah oleh karena itulah saya ajak Bapak Ibu untuk melihat bagaimana cara Nabi Mika atau firman Tuhan, Alkitab Perjanjian Lama kita yang kita percaya juga.
itu memprediksi tentang tanda-tanda kemerosotan sebuah bangsa. Kondisi negeri yang merosot. Ini kalau Bapak Ibu baca di kitab Mika 7 pasal yang pertama, Bapak Ibu akan melihat kemerosotan Israel di situ. Tapi ini saya dorong ke kemerosotan Indonesia karena kondisinya hampir mirip. Saya akan bacakan ya buat Bapak Ibu. Orang saleh sudah hilang dari negeri dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Pemuka menuntut mereka. Hakim dapat disuap. Pembesar memberi putusan sekehendaknya. Dan hukum mereka putar balikkan. Dan ini yang paling penting. Orang yang terbaik di antara mereka adalah seperti tumbuhan duri. Yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri. Hari bagi pengintai-pengintaimu, hari bagi penghukumanmu telah datang. Sekarang akan mulai kegemparan di antara mereka. Jadi ketika bangsa Israel sebelum ditawan oleh bangsa Asyur maupun bangsa Babel, bangsa Israel itu pecah jadi dua. Itu dimulai ketika Raja Salomo sudah tua dan mulai mati setelah itu. Itu bangsa Israel pecah jadi dua. Dan bukan hanya itu. Sejak pecahnya bangsa Israel jadi dua, bangsa Israel berada pada kondisi yang semakin tidak pasti. Kadang mereka menyembah Tuhan, kadang mereka tidak. Kadang mereka memusuhi Tuhan. Kemudian mereka bertobat dan kemudian mereka balik lagi. Kemudian memusuhi Tuhan lagi. Bapak Ibu bisa bayangkan Tuhan pada saat itu seolah-olah menjadi bahan permainannya orang-orang Israel. Tergantung dari siapa rajanya. Kalau rajanya benar, maka bangsa Israel jadi benar. Kalau rajanya salah, bangsa Israel jadi salah. Bapak Ibu nanti bisa baca kitab Raja-Raja. Itu ngeri lihat bangsa Israel itu. Ada bahkan orang yang menjual bait suci, peralatan bait suci kepada bangsa lain. Karena peralatan bait suci itu dari emas. Dijual ke bangsa lain, raja yang menjual. Ngeri Pak. Sehingga pada saat itu Tuhan akhirnya memberitahukan kepada Mika supaya memberi peringatan kepada orang Israel. Nah, ayat ini dibuka dengan sebuah ayat yang luar biasa bahwa tanda pertama bagaimana sebuah kemerosotan bangsa itu akan ada adalah orang saleh sudah hilang dari negeri. Bapak Ibu, gereja Surabaya City Blessing ini adalah satu dari sekian banyak gereja yang sangat menghargai perbedaan suku, perbedaan warna kulit kita gitu. Jadi kalau tadi Bapak Ibu bisa lihat ada Pak Yosafat yang pakai baju Bali itu Pak ya. Bali, Pak Wiwi yang pakai baju Bali. Kemudian ada Pak Michael yang pakai baju Jawa, ada Bu Enok yang pakai baju Sunda. Kemudian ada yang pakai Jawa juga. Itu sebenarnya adalah penggambaran bahwa gereja ini sangat menghargai perbedaan. Ini adalah warisan dari Pastor Sam yang sangat luar biasa. Nama kita, gereja kita saja Surabaya City Blessing. Dulu saya masih ingat ketika Pastor Sam ada, setiap kali ada acara 17 Agustus kita berdoa untuk bangsa ini. Semua berdoa, tangan diarahkan ke sebelah kanan, sebelah utara, timur, barat, kita semuanya melakukan itu. Itu adalah warisan yang sangat luar biasa yang kita bawa sampai sekarang. Jadi Bapak Ibu ketika berada di tempat ini, di sini tidak akan ada perbedaan orang dengan warna kulit. Kalau ada orang yang masih membawa warna kulit, suku dan lain sebagainya di gereja ini, mesti harus bertobat. Karena nilai gereja ini tidak demikian. Mengapa Bapak Ibu? Karena ayat di dalam firman Tuhan yang menjadikan kita itu menjadi satu itu adalah karena Tuhan Yesus Kristus. Nah orang yang satu di dalam Tuhan Yesus Kristus kita itu disebut orang kudus. Orang saleh. Orang saleh bukan hanya karena dia itu Kristen datang ke gereja seperti Bapak Ibu seperti ini. Orang saleh itu adalah orang yang diubah oleh Tuhan, semakin lama dia semakin serupa dengan Kristus, semakin serupa dengan Allah. Orang yang kehidupannya semakin lama semakin benar. Orang yang semakin lama semakin meninggalkan cara hidup yang sama dengan dunia. Kalau dunia menggunakan cara hidup umpama kehidupan nonton film porno, kemudian suka bohong, kemudian gaya hidup anak muda yang gak benar. Seharusnya di dalam gereja kita semakin lama hal itu akan semakin kita buang. Gak boleh ada di sini dan memang itulah ciri khas umat yang saleh. Nah masalahnya di Israel itu
Dimulai dari awalnya adalah orang saleh itu sudah mulai hilang dari bangsa Israel. Digantikan dengan orang-orang yang mulai gila kekuasaan, gila harta, dan lain sebagainya yang itu dimulai dari rajanya. Nah, sekarang saya mau ajak Bapak Ibu melihat kondisi bangsa ini. Orang-orang yang memiliki kehidupan kekristenan yang benar, itu sekarang jumlahnya sedikit Pak, sedikit Bu. Salah satunya saya percaya adalah orang-orang yang ada di gereja Surabaya City Blessing ini. Karena memang Bapak Ibu tidak pernah diajarkan di sini memiliki kehidupan kekristenan yang mudah untuk kita jalankan. Kita harus berjuang bersama-sama dengan Tuhan Yesus supaya kita bisa mendapatkan kemenangan demi kemenangan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kemenangannya apa sih? Supaya Bapak Ibu diubah semakin serupa dengan Kristus. Makanya di tempat ini tidak pernah Bapak Ibu dengar firman Tuhan yang menyenangkan telinga. Firman Tuhan selalu mengajar supaya kita bertumbuh, kita diubah selalu seperti itu. Nah, masalahnya tim penggembalaan ini mengajarkan hal ini sebenarnya bukan hanya untuk Bapak Ibu supaya semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Tapi lebih utamanya adalah supaya kita itu menjadi berkat untuk bangsa ini. Nah, kalau di bangsa yang kita diami sekarang ini orang-orang saleh sudah semakin hilang. Maaf Bapak Ibu ya, saya mesti curhat karena ini jemaat saya sendiri. Seminggu yang lalu saya sedih banget. Sedih sekali. Karena saya dapat kabar seorang hamba Tuhan besar di kota di Jawa Timur. Kota kecil sebenarnya tapi kota ini punya satu kelompok gereja yang besar. Gembalanya jatuh dalam dosa perzinahan dengan anak yang dibayari sekolah. Ngeri Pak. Ini gembalanya. Belakangan saya baru tahu ternyata hampir seluruh full timer yang ada di sana melakukan hal yang serupa. Saya sampai heran. Bagaimana mungkin gereja sebesar ini bisa jatuh dalam dosa yang seperti itu. Tapi itu kenyataan Pak. Saya harus menghadapi kenyataan teman-teman saya hamba Tuhan itu. Mereka bukan semuanya orang yang benar. Mereka ada orang-orang yang melanggar firman Tuhan. Dan sampai beberapa sudah mulai masuk ke penjara. Dan yang lebih ngeri teman saya ini yang di kota kecil ini sudah mulai masuk ke YouTube-nya seorang influencer yang terkenal di Indonesia. Udah mulai masuk. Kalau dulu itu bisa kita tutupi dosanya. Tapi sekarang nggak bisa. Sekarang era internet. Saya yakin mungkin 2-3 bulan lagi masalah ini pasti akan meledak. Dan itu membuat kesedihan yang luar biasa kepada pelayanan. Apalagi ini saya dengar dia adalah satu alma mater di kampus sekolah teologi saya. Pak, Bu, ini lihat kenyataan bahwa walaupun dia seorang pendeta sekalipun, dengan mudah dia bisa jatuh karena masalahnya orang yang saleh sudah mulai hilang dari negeri ini. Orang sudah tidak menghargai lagi kekudusan Tuhan. Orang tidak lagi menghargai kesalehan yang dari Tuhan. Orang tidak lagi menghargai anugerah keselamatan dari Tuhan. Justru dia memandang rendah anugerah itu, menyia-nyiakan keselamatan itu. Sehingga muncullah orang-orang yang gak apa-apa berbuat dosa. Yang penting nanti Tuhan ngampuni kok. Ngeri Pak. Ini pernyataan yang sangat salah sebenarnya. Memang Tuhan bisa ngampuni Bapak Ibu. Tapi Tuhan gak bisa dipermainkan. Mengapa? Karena pengaruhnya akan langsung masuk di bangsa ini. Kita lihat di Indonesia ini kondisinya emang seperti itu. Kita gak menutup mata. Dan yang saya kasih gambar merah, tulisan merah udah jelas ya tadi. Yang saya kasih tulisan kuning ini. Tiada lagi orang jujur di antara manusia. Sekarang betapa susahnya nyari antara orang yang jujur dengan orang yang hendak ngeprank kita. Tahu ngeprank ya? Orang yang berbohong sama kita. Kadang orang yang pertama kelihatan jujur, kelihatan baik, belakangan justru malah berkhianat kepada kita. Mengapa itu terjadi? Itu terjadi bukan kebetulan, itu by design oleh iblis yang hendak menghancurkan sebuah bangsa. Oleh karena itulah jemaat gereja Surabaya City Blessing. Ayo saya ajak Bapak Ibu untuk menjadi orang yang tulus, jujur, dan apa adanya. Di tempat ini Pak, di tempat ini, di gereja ini Bapak Ibu. Lebih baik kita ngomong apa adanya, ngomong jujur, kemudian kita selesaikan. Daripada kita ngomong sesuatu yang sekiranya itu menyenangkan hati orang, padahal itu bukan sebuah kebenaran. Kalau Bapak Ibu lagi punya masalah, lagi punya persoalan, jangan dipakai untuk diri sendiri. Datanglah ke gereja kita, ngajaklah konseling, ada Ibu Sugi,
ada saya, ada Pastor Joshua, ada Pastor Fani. Bapak Ibu bisa ngomong sama kami. Gitu, dan jaminan kita nggak akan ngomong sama orang lain. Yakin itu. Gitu. Jadi bicara Bapak Ibu. Jangan nanti setelah ada masalah besar, baru kemudian, pastor tolong saya. Itu. Aduh, sudah masalahnya berat. Lebih baik kita ngomong jujur. Mengapa Bapak Ibu? Itu bukan hanya melatih kita untuk menjadi orang-orang yang tulus. Tapi kita juga tidak akan membuat bangsa ini seperti ini. Orang yang jujur tidak lagi di antara manusia. Di luaran sana Pak, banyak orang-orang yang mengaku Kristen, ngomongnya itu anak Tuhan, tapi dia tega untuk makan duit temannya, untuk ciak duit saudaranya, untuk ciak duit adiknya, kokonya, keluarganya. Ini adalah salah satu contoh bahwa orang jujur itu semakin langka di dunia ini. Dan kita kan ngalami seperti itu Bapak Ibu. Kemudian apa lagi? Mereka semuanya mengincar darah. Ini kita udah jelas ya, mengincar darah itu mengincar kelemahannya orang lain. Itu kalau ada orang lemah diajar sekalian gitu ya. Mereka mencoba menangkap yang lain dengan jaring, dijebak. Gak bisa saya jelaskan satu-satu, saya langsung saja ke ayat yang ketiga. Tangan mereka sudah cekatan untuk berbuat jahat. Ketika sebuah bangsa, di mana orang-orang yang kita percaya, ketika mereka berbuat jahat, mereka berbuat sebuah kejahatan dengan tanpa mikir lagi, cepat gitu aja. Maka kita sudah berada pada kemerosotan. Pemuka menuntut, pemuka itu pemimpin-pemimpin agama, saling menuntut satu dengan yang lain supaya mereka dihargai, dihormati. Hakim-hakim bisa disuap, ngeri. Itu kejadiannya baru Pak di Surabaya. Ada orang yang dengan jelas membunuh temannya, akhirnya ketika disidang ternyata divonis bebas. Kenapa bisa seperti itu? Duit. Nih kondisinya bangsa kita ini seperti ini. Hakim bisa disuap, pembesar memberi keputusan sekehendaknya. Dia nggak peduli rakyat mau seperti apa. Pokoknya yang paling penting aku masih ada di posisi yang memegang kekuasaan, dia akan pakai cara itu. Nih. Dan hukum mereka putar balikkan, kita udah tahu lah. Hukum di Indonesia ini kalau orang benar bisa jadi salah, tergantung semangat wani piro. Saudara punya duit piro. Saya pernah ngalami Pak soalnya. Saya lapor karena nama saya dipakai dijelekkan sama orang. Lapor, kemudian tidak diproses lama. Saya baru diproses setelah saya punya kenalan teman di instansi itu. Langsung cepet-cepet diproses. Tapi setelah itu teman saya ngomong, habis ini jangan diem ya, kamu siapin duit. Gitu bayangkan, orang nggak salah suruh nyiapin duit supaya diproses lebih lanjut lagi. Udah setelah itu saya nggak saya teruskan Pak. Nggak berbahaya, nggak terlalu berbahaya buat saya juga nggak apa-apa kan memang. Tapi kenyataannya memang seperti ini di negara kita. Dan yang ngeri Pak, ayat yang keempat. Orang yang terbaik di antara mereka adalah seperti tumbuhan berduri. Apa artinya? Orang yang kelihatannya baik, orang yang kelihatannya hebat luar biasa. Justru menjadi duri buat hidup kita. Bapak Ibu, berapa banyak orang di gereja di Indonesia ini sakit hati sama gembalanya. Sakit hati sama pemimpinnya. Gara-gara cuman masalah kecil. Gak disalami, gak dipesuki. Kemudian ada perbedaan pandangan, mereka sampai rela meninggalkan gereja, meninggalkan ini. Meninggalkan pelayanan hanya karena gara-gara dirinya merasa tidak dihargai. Betapa ngerinya bahwa orang yang terbaik yang kelihatannya baik, awal-awalnya melayani ternyata jadi orang yang berduri. Orang paling jujur di antara mereka, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah lagi lah. Ayat ini adalah sebuah ayat yang jelas menunjukkan bagaimana sebuah kemerosotan itu bisa terjadi kepada sebuah negeri. Karena hal-hal ini. Dan bangsa kita sedang mengalami ini Pak Bu. Terus sikap kita gimana Pastor? Apa kita cuma melihat? Enggak Pak. Untungnya firman Tuhan memberi pemulihan yang luar biasa. Hanya masalahnya mau enggak Bapak Ibu dipakai untuk memulihkan bangsa ini? Loh apa yang bisa saya lakukan Pak? Saya bukan pejabat, saya bukan pemimpin,
saya bukan orang yang menentukan nasib bangsa ini. Alkitab nggak ngomong kayak gitu, Pak. Alkitab menyatakan bahwa Bapak Ibu sebagai umat Tuhan memiliki kesempatan untuk memulihkan bangsa ini. Lewat hal yang paling sederhana. Mau tahu ya? Next. Gitu. Next. Nah, di kitab Tawarikh. Bapak Ibu perlu tahu bahwa kitab Tawarikh itu kalau di kita ya di Alkitabnya orang Kristen itu berada di bagian ya kelompok-kelompok yang depan lah atau tengah lah. Tapi di kitabnya orang Israel ya yang disebut tanah, namanya tanah itu, kitab itu letaknya ada di belakang, penutup itu. Kalau kita Maleaki mereka Tawarikh. Nah cuman bedanya kalau kita satu dibagi satu dua Tawarikh, kalau aslinya di tanah gitu langsung Tawarikh begitu aja. Jadi nggak ada satu dan dua. Begitu ya. Karena ditaruh di bagian yang terakhir, kitab Tawarikh itu berisi janji pemulihan dari Tuhan. Janji Tuhan akan memulihkan kondisi negara yang sedang merosot. Oleh karena itulah ketika kita membaca kitab Mika, Tuhan menghukum, gak boleh kita kemudian melepaskan dari kitab Tawarikh. Karena itu segaris, kalau kita baca kitab Mika aja isinya menakutkan semua. Coba Bapak Ibu kalau saya tadi berhenti khotbah di situ kan ya selesai sudah. Wih lah terus ya apa ini. Nah oleh karena itulah kitab Tawarikh harus kita baca. Supaya kita tahu bagaimana cara Tuhan untuk memulihkan kondisi bangsa kita. Kita akan baca ya Bapak Ibu. Kita baca sama-sama ya kayaknya enak ya. Yang merah gak usah dibaca, baca yang putih aja nanti saya jelaskan yang merah. Oke 1, 2, 3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka ini dosa mereka serta kuncinya ternyata Tuhan kasih sesuatu yang luar biasa. Ada kata dan umatku. Jadi seolah-olah ini lanjutan dari ayat sebelumnya ya. Ayat sebelumnya oh ternyata lanjutannya. Nah ternyata ketika saya buka bahasa aslinya ini ternyata artinya luar biasa Bapak Ibu. Hari ini saya cuma mau menjelaskan satu huruf yaitu W sama E ya, atau tulisan wow ini ya, huruf wow, huruf W ini. Bacanya W itu. Ucapkan sama-sama saya W. Ya gampang kan? Jadi nanti kalau ditanya apa mau firmani W. Gitu ya W, kata W. W itu kalau di bahasa Indonesia diterjemahkan dan. Dan umatku dan memang boleh W itu biasanya diterjemahkan dan memang rata-rata. Tapi harus melihat konteks kalimatnya. Nah dan W ini ternyata kalau konteks kalimatnya itu bukan kata dan. Ya, tapi menggunakan kata jika. Itu kalau Bapak Ibu buka yang King James Version yang mendekati versi asli itu juga sama. If itu jika. Nah jika sama dan itu beda. Kalau dan itu untuk menghubungkan dua kata begitu atau sebab akibat. Tapi jika itu adalah persyaratan. Syaratnya untuk ini jika kita melakukan ini gitu ya. Jadi jelas ya. Jika itu adalah syarat. Nah syaratnya seperti ini Bapak Ibu. Dan atau jika umatku yang atasnya namaku disebut, mereka merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku, kata Tuhan, aku akan mendengar dari sorga, dan yang pertama Tuhan lakukan, dia akan mengampuni dosa umatnya, dan yang luar biasa, bukan hanya berhenti sampai di situ, Tuhan akan memulihkan negeri mereka. Artinya Bapak Ibu, perubahan Bapak Ibu itu, perubahan orang percaya, perubahan orang yang disebut umat Tuhan itu akan berdampak langsung kepada negeri. Di Indonesia ini, kenapa masih dikasih Tuhan luar biasa seperti ini? Karena ada orang-orang yang percaya seperti Bapak Ibu. Oleh karena itulah orang yang percaya, orang yang saleh, jangan kehilangan kesalehannya. Jangan lagi kita hidup sama dengan dunia. Jangan lagi kita punya pikiran yang sama dengan dunia. Yang pertama yang harus kita kerjakan sebagai umat Tuhan adalah, at least paling tidak, belajar untuk merendahkan diri lebih dulu.
Oleh karena itulah Bapak Ibu, di gereja ini Bapak Ibu diajarkan bagaimana mengampuni, merendahkan diri, hidup benar sebagai umat-umat Tuhan. Supaya hidup kita bukan hanya membuat kita diampuni oleh Tuhan, tapi berdampak buat bangsa ini. Dulu ketika saya ketika masih muda itu, kata merendahkan diri ini diterjemahkan sebagai kata berdoa. Berlutut, berdoa. Ternyata ketika sekarang saya tahu, arti kata ini bukan cuma berlutut, tapi benar-benar hidupnya merendahkan diri. Ayat ini sebenarnya digunakan untuk orang Israel. Mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang luar biasa, biasanya jatuh ke dalam dosa kesombongan. Seperti Bapak Ibu lihat kepada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu. Mereka ketika melihat orang-orang dari bangsa yang lain yang disebut bangsa-bangsa goyim atau bangsa-bangsa kafir gitu ya. Mereka kemudian menganggap bangsa kafir adalah bangsa yang ada di luar kebenaran. Mereka selalu menyebutnya dengan bangsa goyim, bangsa kafir. Bahkan kitab mereka namanya Talmud itu menyatakan, puji Tuhan saya bukan menjadi orang yang goyim dan termasuk menjadi wanita. Jadi mereka itu gak suka jadi goyim, jadi bangsa kafir sama jadi perempuan. Itu kitabnya Talmud mereka. Betapa rasisnya mereka seperti itu. Nah itu jangan lagi ada di kita. Itu ya. Oleh karena itulah hal yang pertama yang saya mau tekankan kepada Bapak Ibu di tempat ini. Ayo mulai dari sekarang belajar untuk merendahkan diri. Mungkin kita nggak dianggap orang penting di tempat ini. Atau Bapak Ibu mungkin tidak dianggap orang penting di tempat saudara kerja. Nggak apa-apa. Kadang-kadang saya kalau belajar sama istri saya kerendahan hati itu biasanya ketika saya makan di rumah makan, di restoran gitu ya. Saya pesen biasanya kalau di restoran itu kita pesen es teh, keluarnya kan bisa keluar teh hangat atau apa gitu kan, salah gitu kan. Kalau dulu, kok saya protes yang paling pertama. Kalau saya pesen makanan, sudah pesen makanan dulu ternyata yang dilayani oleh orang lain, saya protes duluan. Mbak, saya kan duluan tadi, kok dia duluan? Kok dapat duluan makanannya? Sekarang saya belajar kerendahan hati. Ya wis gak popo. Kalau nanti saya pesen es teh keluarnya teh hangat, ya wis dinikmati teh hangat itu. Gak apa-apa. Gak usah terus kemudian Bapak Ibu pesennya es teh tawar, mari ngono metune es teh manis. Terus ngamuk, Mbak mau bunuh saya ya. Sudah tahu saya diabetes, malah dikasih teh manis. Gak usah diajak gegeran gitu. Ya udah minta ganti lagi, yang ini dibungkus bisa dikasihin orang lain. Sederhana Bapak Ibu. Ayo kita belajar merendahkan diri dari hal-hal yang biasa seperti ini. Itu. Maka oleh karena itulah nilai di gereja kita salah satunya juga kerendahan hati itu. Merendahkan diri itu. Kemudian apa yang kedua? Berdoa. Mungkin sepanjang tahun ini kita lebih banyak berdoa untuk diri kita. Tapi saya ajak hari ini aja Bapak Ibu. Belajar untuk kita berdoa buat bangsa dan negara kita. Amin. Mau enggak Bapak Ibu? Mau ya. Nah yang ketiga mencari wajah Tuhan. Mencari wajah Tuhan itu artinya Tuhan menjadi yang utama dalam hidup kita. Saya senang Bapak Ibu hari ini di tempat ini, yang ada di tempat ini, yang ibadah di tempat ini, mengutamakan Tuhan. Itu luar biasa. Itu mencari wajah Tuhan, tapi bukan hanya hari ini. Minggu depan, kalau ada ibadah, ada kegiatan di gereja kita. Nah, dan yang paling penting yang warna hijau itu Bapak Ibu, lalu berbalik, bahasa Ibraninya syuf, dari jalan-jalannya yang jahat. Berbalik dari jalan-jalan yang jahat itu bukan sebuah hal yang sederhana. Itu mesti kita lakukan dan kita kerjakan dengan tekun sepanjang hidup kita, seumur hidup kita. Oleh karena itulah Tuhan memberikan masalah, persoalan, pergumulan di dalam hidup Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu belajar bagaimana kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Hubungannya apa Pastor? Sangat dekat sekali. Untuk Tuhan bisa mengajar Bapak Ibu menjadi orang yang rendah hati, Bapak Ibu dipertemukan dengan orang yang sombong. Supaya Bapak Ibu belajar merendahkan diri, merendahkan hati. Di tengah-tengah permasalahan disombongi orang.
Jadi kalau ketemu dengan orang yang sombong, saudara jangan kepingin menang-menangan sama orang itu. Dia itu siapa? Gaya, montore ae jek tahun 2010, mobilku tahun 2024, aku gak sombong koyok DE koyok aneh metesek. Saudara tahu what is the meaning of metesek? Kadang-kadang kita gak suka dengan orang-orang seperti itu kan. Maunya kita ditinggikan lebih dari orang itu. Gak perlu Pak. Walaupun Bapak Ibu adalah orang yang diberkati Tuhan luar biasa, belajar. Kalau ada orang yang metesek seperti itu, justru saudara mesti belajar untuk merendahkan diri. Waktunya untuk belajar merendahkan diri. Gitu. Gak dihargai orang, buat nopo-nopo, gak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu dihargai Tuhan. Saya mengucap syukur di gereja ini tidak ada lagi orang-orang yang sombong dengan barang-barang yang dimiliki. Kalau di gereja yang lain, gak di gereja sini ya. Orang kalau sudah beli gerang keroncong dan jam Rolex, lungguhe nang ngarep, tangannya diangkat. Nama Yesus itu setengah pamer. Di sini sudah tidak ada. Dan saya mengucap syukur. Ya kita belajar merendahkan diri Bapak Ibu. Syuf dari jalan-jalan kita yang jahat. Nah gimana caranya Tuhan untuk mendidik Bapak Ibu supaya jadi orang yang sabar? Ya dipertemukan dengan orang sing mangkel no. Pernah enggak di gereja ini ketemu wong sing diomongi bolak balik gak nurut-nurut? Ada kan? Lah itu Tuhan ngajar Bapak Ibu jadi orang yang sabar. Ojo terus mari ngono. Ketemu wong sing koyok ngene, paling enak orang ini. Kita keluarkan aja dari gereja gitu. Enggak kayak gitu Pak Bu. Orang-orang seperti ini justru Tuhan pakai untuk mendidik kita untuk belajar jadi orang yang sabar. Atau Bapak Ibu sing metu teko gereja, wis aja ngene gereja kono, isine wong sing metesek kabeh gitu. Saudara mesti belajar di tempat ini, dari tempat ini gitu. Nah itu caranya Tuhan untuk membuat Bapak Ibu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Saya senang dengan ayat ini ketika ayat ini tulisannya berkata, aku Hashem atau Tuhan akan mendengar dari sorga. Apa yang didengar oleh Tuhan? Kerendahan hati kita, doa kita, cara kita mencari wajah Tuhan. Dan ketika kita berbalik dari jalan-jalan yang jahat, Tuhan mendengar dan melihat dari sorga apa yang kita lakukan. Oleh karena itulah gak perlu untuk kita jadi baik supaya dilihat orang, enggak. Yang paling penting Tuhan yang melihat kita. Nah yang luar biasa adalah Tuhan mengampuni dosa mereka. Nah kalau masalah mengampuni, saya tekankan sekali lagi ya Bapak Ibu, ini adalah firman Tuhan untuk bangsa Israel. Bangsa Israel itu mereka butuh pengampunan yang berkelanjutan dari tahun ke tahun di ibadah Yom Kippur mereka. Mereka menyembelih domba, kemudian merayakan hari raya Yom Kippur itu memercikkan darahnya domba gitu. Tapi kalau kita sudah pasti Bapak Ibu diampuni oleh Tuhan. Asal kita bertobat sungguh-sungguh. Jangan dipakai main-main. Tobat kumat maneh sesuk. Tobat kumat maneh mari ngono. Itu namanya mempermainkan Tuhan. Bertobat sungguh-sungguh. Dan yang luar biasa adalah bagian yang terakhir. Saudara bisa dipakai untuk memulihkan negeri ini. Kalau hidup Bapak Ibu itu belajar merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kekuatan kita yang tidak seberapa di bangsa ini akan bisa membuat bangsa ini bisa dipulihkan. Pertanyaannya adalah mau enggak Bapak Ibu dipakai oleh Tuhan ini? Mau enggak kita sebagai umat Tuhan yang atasnya nama Tuhan disebut, yang atasnya Tuhan Yesus Kristus sudah mati buat kita semuanya, berbuat sesuatu untuk bangsa ini? Ayo saya ajak Bapak Ibu semuanya. Mulai ubah pola hidup kekristenan kita. Bukan lagi pola-pola keberagamaan. Seperti agama-agama Kristen yang orang lain anut. Enggak. Tapi saya ajak Bapak Ibu benar-benar bersedia menjadi orang Kristen yang semakin diubahkan. Semakin diubahkan, semakin diubahkan. Karena dari hidup orang-orang yang diubahkan seperti inilah
akan mendatangkan banyak jiwa ada di tempat ini. Mengapa? Karena orang akan melihat Yesus di dalam hidup kita. Bukan cuma mereka melihat kegiatan gereja yang seru. Bukan cuma mereka melihat gerejanya yang enak, ASEAN. Bolone akeh, itu enggak. Tapi mereka lihat hidupnya Bapak Ibu. Sampai orang akan berkata, orang yang baik seperti ini, seperti Bapak Ibu. Enggak mungkin Tuhannya salah, enggak mungkin gerejanya salah. Enggak mungkin tempat gerejanya itu ngajari yang enggak benar. Mau Bapak Ibu diubahkan?